Yang datang bukan kaleng-kaleng, payung dihiasi, masya Allah, panas terik, nggak apa-apa daripada kita panas di neraka. Bu, ayo udah sabar di situ, nggak lama, saya 3 jam lagi. Karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Sudahlah bicara. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Tidak merokok, secara ekonomi lancar. Tidak ada pengeluaran. Apalagi harga rokok mau naik. Jangankan rokok, BPJS aja naik. Semua BUMN ditilep, nah itu yang haram. Uang Asabri ditilep. Apalagi? Janji Pak Jokowi kemarin, masya Allah, apabila saya jadi presiden, kata Pak Jokowi, pengangguran pasti dibayar. Allahu Akbar. Ini bukan cebong kampret ya, sudah selesai itu, sudah habis. Apabila saya dan raja yang di samping juga ikut-ikutan. Udah raja udah lempar handuk sekarang. Kalau atlet petinju sudah lempar handuk, udah pakai jas, udah nggak ada lagi sarung, celana panjang, jas, sudah sorban melintang, ya. Tidak ada lagi. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan bajingan jadi kiai daripada kiai jadi bajingan. Lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan dari Lombok murtad banyak. Kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu, Nabi Muhammad istrinya 23, 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ngajar betul. Ini yang dari Islam yang murtad. Sudahlah, kalau orang Islam murtad bukan karena kajian sistematis, bukan karena pandangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains. Penelitian mereka selalu berpusat pada isi perut. Kalau bukan karena Indomie 1 bungkus, beras 1 liter, kelepak, murtad. Nggak bisa ke Amerika karena susah, jual akidah. Nggak bisa ke Inggris karena susah, miskin, tidak sabar dengan kesusahan, jual akidah. Ingin jadi pejabat, berubah dari ulama jadi umaro, jadi ulama, dipaksa. Jangan. Untuk menertibkan dunia ini sudah ada profesi masing-masing. Tadi saya sebutkan ada Pemda, ada Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Utara, ada Muspicak, Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Muspikah, ada kepolisian, ada militer, ada ulama. Ini mitra seperjalanan ulama dan umaro. Kiwamut dunia bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Baru yang kedua, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bi adlil umaro. Qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Adil, pemerintah yang adil. Adil kepada siapa? Adil kepada mayoritas. Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu. Nggak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur. Profesor Pancasila ngomong di TV.
Kami sudah mengerahkan 200 lebih nelayan untuk melaut. Siapa lagi yang diperalat? Umat karena di Kepulauan Riau itu pernah saya ceramah 8 jam dari Natuna menuju ke Pulau Midai, Pak Wakil Bupati. Di Laut Midai itu sudah banyak kapal Vietnam, Thailand, Cina, Jepun, banyak sekali di depan itu. Kalau dikisahkan tadi bahwa Bayu ini pernah terjadi pergolakan, pertarungan, pertempuran, dan banyak ulama yang gugur-gugur di sini. Sekarang kita tidak menghadapi perang fisik, yang kita hadapi adalah perang intelektual. Serahkan kepada polisi, serahkan kepada militer, biadlil umaro, biar mereka yang mengurus negara. Ciptakan generasi yang kecil-kecil begini, apalagi ini di pesantren. Di pesantren begini ciptakan di momen maulud, masyarakat, remaja masjid, anak-anak santri-santriwati yang kemudian hadir sebagai generasi yang robbani. Aceh merupakan pertanggungjawaban yang besar terhadap Islam di Indonesia. Kenapa? Kalau Islam di Indonesia dia terpuruk, beban moral yang paling besar di pundak masyarakat Aceh. Kok begitu? Bukan di Jawa, bukan. Karena pertama kali Islam datang di Indonesia dari Aceh. Ditambah lagi dengan ustadz-ustadz yang sudah malas berdakwah. Kalau mau turun berdakwah harus melalui manajemen. Imanuhum fi amplopihim. Makanya saya senang kalau orang Aceh undang. Oh, kalau orang Aceh undang nggak ada kata nggak mampu. Saya nggak percaya kalau orang Aceh nggak mampu. Hah? Yang datang bukan kaleng-kaleng. Payung dihiasi, masya Allah, panas terik, nggak apa-apa daripada kita panas di neraka, Bu. Ayo udah sabar di situ. Nggak lama, saya 3 jam lagi. Saya pun nggak tahan panas sebenarnya, Bu, makanya masuk Islam. Jadi kalau ente mau tanya kenapa Ustadz masuk Islam, nggak tahan panas begitu. Ini yang saya takut-takuti dari tadi. Kalau sudah kepanasan begini nggak tahan saya.